pemerintah tuh kehilangan orang yang kehilangan investor sebenarnya. Investornya tuh udah nggak sebanyak dulu lagi. Kenapa ini seperti sangat terkesan too good to be true? Kayak ada udang di balik batunya gitu. Founders Theory. Hai folks, hari ini kita kedatangan bos kos-kosan asik. Anthony Sudarsono. Anthony Sudarsono ini gue udah beberapa kali di acara bareng. Selain inspiratif, humble, santai, tapi salah satunya juga suka share hal-hal yang jeroan gitu ya. Tapi pertanyaan gue nih ya, gue pernah ketemu saudara. Ini real story. Dia mainnya jual beli properti, tapi pakai lelang. Karena kan properti itu ya menurut dia yang penting tuh dapat harga belinya murah, ya jualnya tinggi gitu kan. Betul. Tapi dia sama sekali bilang, Om ajarin kamu tapi kamu jangan ajarin siapapun ya. Gitu. Ya karena menurut dia itu buat dia pribadi itu benar-benar kehidupan dia. Kalau semakin banyak orang yang tahu itu beresiko. Karena menurut dia kalau lu lelang nih, dia ajarin teknis-teknisnya lah, caranya ini ada tips-tipsnya pakai. Padahal simple sih. Pakai website apa segala macam, resmi semua. Cuman kan nggak banyak orang tahu mungkin. Dan harganya memang sangat luar biasa. Wah, di situ gue baru tahu, wah ternyata ada ya cara membeli. Tapi nanti dia kasih tips kalau Om suka bisa lihat ini ditinggalin orang nggak. Kalau ditinggalin orang ya mendingan jangan diambil karena nanti jurus sitanya ribet apa bla bla dan segala macam. Tapi yang gue inget banget adalah intinya dia bilang, tapi yang Om cerita ini jangan kamu sebar-sebarin. Ya apalah semuanya karena nanti kalau yang lelangnya ikutannya banyak, ya berarti nanti kan kemungkinan menang lelangnya jadi lebih kecil. Jadi yang main masuk ke bisnis ini kan banyak. Nah bro malah bikin kelas pelatihan buat bisnis properti. Kenapa properti udah gak urusin properti sendiri aja, ngapain di-share ke orang? Oke, pertanyaan bagus. Itu jadi sebenarnya sih simpelnya karena aku ngerasa memang dunia sekarang itu semua informasi itu udah terbuka gitu. Jadi waktu pertama kali menguntungkan di tempatku, aku ngerasa alah ini juga sebentar lagi semua orang juga udah tahu kok ini informasi-informasi gini. Toh ini aku juga tahu juga dari luar negeri banyak orang-orang yang juga udah pada ngajarin. Nah tapi aku ngelihat ada yang benar-benar harus di convert nih, nggak melulu kayak bisa diterapin apa yang diajarin di luar itu bisa langsung diterapin di negara-negaranya kita. Nah banyak orang itu kayak salah gitu loh, salah langkah ketika dengerin biasanya dari Robert Kiyosaki sih yang bisa ngajarin kayak gitu. Tapi kan ketika diimplementasikan di Indonesia nggak bisa itu, permainan pajaknya beda, permainan dia yieldnya juga beda banget gitu. Sorry, yield itu apa? Yield itu kayak hasil income yang didapetin setiap tahunnya dari propertinya itu sih. Nah dari situ aku ngeliat ini kalau nggak diterapin dan nggak diajarin ke orang-orang justru bakal banyak yang boncos gitu loh. Banyak yang salah. Ini ilmunya tuh ada, udah banyak yang tahu, tapi sebenarnya masih banyak harus ditwist sedikit-sedikit sama orang-orang yang memang udah pernah ngalamin. Nah, berangkat dari situ sih sebenarnya iseng aja kayak bikin konten waktu Covid, bikin konten, bikin di YouTube, apa yang aku lakuin di-share aja gratis, toh juga nggak ada salahnya gitu loh. Aku juga mereka juga jadi terbantu, mereka jadi tahu yang bener kayak gimana. Ya sesimpel pengen sharing aja karena lebih suka sharing dulu. Konten viral pertamanya waktu itu konten apa bro? Masih konten viral pertama sebenarnya bukan di YouTube. Jadi YouTube itu memang nggak pernah viral. Yang viral itu di TikTok. Itu pertama kali itu ya? Pertama kali di TikTok. Nah kalau yang di TikTok itu kebetulan itu copy paste lah sama apa yang diomongin di luar. Terus aku coba ngomongin pakai bahasa Indonesia. Konten tentang apa? Properti juga. Nah ya, jadi tips beli atau tips kayak beli ya, tips belinya pertama kali betul. Habis itu jadi berlanjut tuh. Nah habis itu jadi berlanjut. Nah jadinya akhirnya audiensnya itu dari yang TikTok ngelihat pindah ke YouTube yang lebih serius gitu, yang benar-benar mau belajar pindah ke YouTube. Sekarang di YouTube berapa pengikut? 400 ribuan ya. 400 ribu pengikut yang juga bisa jadi calon kompetitor berarti ya kan? Kompetitor dalam artian ya kan tanah itu aja ya. Betul. Tapi kalau boleh tahu sekarang buat seorang Anthony Sudarsono
dapat lebih banyak untung dari bisnis propertinya sendiri atau bisnis pelatihan penjualan propertinya? Tetap dari propertinya sendiri. Oh, tetap dari Tetap properti dari sendiri. properti sendiri. Karena kan apa yang udah dapat di pelatihan pun juga diputerin ke properti, jadi nggak bisa diomong karena modalnya jadi lebih gendut gitu loh untuk ngerakin semua propertinya itu. Tapi kan mungkin kalau properti cash flow-nya nggak liquid gitu ya. Betul, betul. Biasanya rata-rata buat beli jual atau beli jadi kos? Beli jual atau beli jadi kos? Kos-kosan. Enggak, beli. Kalau bisnis properti yang bro jalanin pribadi. Oh, sekarang sih perumahan ada. Yang recurring yang kita buat sendiri itu villa. Tapi itu untuk dijual atau untuk disewain? Disewain aja. Disewain, tapi ada teman-teman yang masuk gitulah. Ada teman-teman yang masuk, tapi kalau kos-kosan sih ada yang buat sendiri, ada yang memang juga dilepas-lepas juga gitu. Pertimbangannya biasanya lebih milih untuk disewain karena ya itu lebih gampang, atau memang kalau bisa dijual, kalau ada yang mau beli ya lebih bagus lagi, atau memang enggak, gue emang fokusnya buat lebih ke penyewaan. Sebenarnya gini, kalau dari aku sendiri sih selama ada setiap kali properti yang sudah jadi atau yang udah direnov akhirnya jadi, itu semua pasti langsung dijual sih. Tapi nanti kalau misalkan, tapi itu hanya sebagai bonus, itu bukan tujuan. Jadi kalau aku harus pelan-pelan ya, soalnya ini pasti aku yakin ini sesuatu yang udah bro sering ajarin, tapi buat aku pribadi aja, buat penonton pasti belum ini kan. Jadi itu dianggapnya sebagai bonus. Terus duit utamanya dari mana? Enggak, jadi cash flow. Jadi kalau misalkan yang kita lakuin kan bener-bener semua pakai bank semua. Kita beli semua pakai bank. Beli pakai bank tuh maksudnya KPR? KPR, betul. Oke. Nah, beli rumah, kita KPR-in, kita renovin, itu dijadikan kos-kosan. Nah, itu bisa nyicilin kos-kosannya sendiri sebenarnya. Oke, itu the main konsepnya gitu ya? The main konsepnya. Jadi kalau misalkan ada yang mau ambil, terus habis itu terjual, ya lepas gitu loh. Kalau enggak pun ya enggak masalah, karena one day itu bakal lunas sendiri gitu loh. Karena aku juga masih ada selisih dari cicilannya tersebut. Oke, kita bahas yang main konsepnya dulu nih ya. Yeah. Ini sangat menarik karena sebenarnya kadang-kadang orang dibantuin, dikasih ilmu, malah kadang-kadang kagak suka, malah bisa ngejelekin. Kan sekarang lagi viral yang kerja remote di US, ya kan, sampai dibelain sama bos di US. Dia benar-benar top manager saya katanya. Nah, ya itulah uniknya sharing gitu ya. Memang ini sesuatu yang orang sebut pahlawan tanpa tanda jasa, tapi ini malah sekarang dianggapnya bisa penjual ludah lah, atau udah lo gak usah ngajarin gue bisa sendiri apa segala macam. Cuman ya namanya orang sukanya sharing ya. Susah. Indonesia memang kayak gitu semua mentalnya memang. Tapi kayaknya di luar pun juga pasti akan selalu ada orang plus minus begitulah ya, pro kontra. Tapi sekarang gini, jadi konsepnya adalah KPR satu properti direnov, terus disewain atau dibuat kos-kosan, yang biaya didapetinnya itu bisa justru nutupin dia punya biaya KPR. Betul. Jadinya jalan sendiri bahkan gitu ya. Oke, gue dari bahasa ini ya, dari bahasa awam, karena memang tidak berbisnis di bidang situ. Satu, biasanya apa sih kendala yang paling besar untuk melakukan hal yang terdengarnya sangat menyenangkan dan sepertinya mudah itu? Apakah satu, mungkin KPR itu kan banyak syaratnya ya. Satu pasti ada modal tertentu. Cash flow-nya lah, cash flow dari bisnisnya kan, untuk sebagai syarat mengambil KPR-nya itu. Itu biasa jadi salah satu kendala terbesar. Sebagian orang ya. Oke. Biasa kendala apa lagi? Dalam runway-nya ini ya, runway-nya sebenarnya paling banyak sih, yang paling susah ya itu pertama cari lahannya, karena kan cari tempat atau cari rumah yang memang bener-bener murah banget itu kan susah carinya. Jadi memang harus hunting yang lumayan panjang. Iya. Nah, baru habis itu yang PR kedua sebenarnya di bagian kontraktor. Setelah lewat dari sini sih sebenarnya semuanya tuh runway gampang semua. Jadi kuncinya nih di bisnis yang dari main konsep tadi adalah nyari tempat lahan murahnya, dan kedua ya di sisi renovasinya. Betul, waktu kalau renovasinya kita nggak terlalu ngerti, misalnya ibarat kata katanya 6 bulan. Iya. Udah 2 tahun kagak selesai, nambah terus lagi biaya gitu kan. Betul.
Berarti harus belajar tentang konstruksi Sebenarnya sedikit-sedikit harus lah ya. pemilihan orangnya sih, pemilihan kontraktornya, pemilihan tahu teknisnya. Oh gimana sih kalau misalkan ada kontraktor berarti gambar kerja juga harus benar-benar jelas gitu. Kadang-kadang kontraktor ada A, B, C, kita pilih yang paling murah. Tapi paling murah karena gambar kerjanya nggak jelas duluan. Jadi dia bisa kasih yang paling murah karena nggak jelas. Nah itu yang harus banyak lah detail-detailnya yang memang kontraktornya itu harus jelas Yang dulu. kayak gini yang bro ajarin di kelas Betul, bro itu. betul. Apa sih yang harus dihituin kalau misalnya kontraktor tuh biasa RAB-nya berapa sih angkanya, renovasinya jangan sampai boncos gitu-gitu. Menarik. Kita sih mungkin ya namanya podcast pendek ini nggak mungkin bisa ngebahas detail-detail. Iya, Makanya iya. bro kan ada kelas ya. Iya, betul. First Class Investor School. Betul. Nah itu buat orang kalau buat belajar lebih detailnya. Nah cuman kalau garis besarnya yang mau gue tangkap adalah satu, ketika cari lahan, biasanya dari pengalaman bro pribadi atau success story dari murid-murid gitu ya, apa yang paling sering terjadi untuk mendapatkan lahan paling murah? Sama sih, lebih banyak kita juga menghindari sama yang lelang itu. Karena itu dihindari ya? dihindarin. Sebenarnya kalau misalkan mau sebelum dia masuk ke lelangnya itu. Jadi kita masih bisa negotiation sama si penjualnya. Kadang yang bikin susah ya sama, ketika lelang itu takutnya nanti orangnya nggak mau keluar. Nah sering tuh kejadian-kejadian orang beli, oh ngiranya murah banget, tapi ternyata setelah beli nggak murah lagi karena ngurusnya tuh cukup lama. Jadi ada opportunity cost-nya, terus capeknya, ribetnya itu juga berkali-kali masuk ke pengadilan. Nah itu sering terjadi banget. Nah apalagi kalau orangnya itu tahu hukum gitu loh. Kan hukum di Indonesia cukup aneh nih, maksudnya walaupun kita sudah menang, kalau misalkan kita digugat ya itu tetap nggak bisa dimiliki sama kita. Nanti kita paksa untuk keluar, hukumnya pidana ke kita. Ya. Jadi kayak masih nggak jelas di bagian sininya. Oke, jadi karena supaya sebagai informasi, sebenarnya salah satu cara yang biasanya orang dapetin lahan murah atau rumah murah itu adalah dari lelang. Betul. Lelang itu resmi, biasanya ada website kalau nggak salah Ya, lelang.go.id gitu betul, ya. betul. Itu resmi, kita bisa cari informasi rumah di sekitar mana dan memang harganya kadang-kadang sangat Murah. fantastis Iya. kayak seriusan ini segini gitu. Misalnya bayangin aja ya, rumah harusnya misalnya 2 miliar, di lelang itu bisa cuma 600 juta. Iya. 600 loh. Aku juga 600 ya. Nah cuman banyak udang di balik batunya pasti. Salah Betul. satunya kalau ternyata rumahnya di dalamnya masih ada orang. Atau ternyata misalnya double sertifikat atau apa ya. Iya, Gak tau lah yang banyak beragam-beragam. Itu justru sebenarnya dihindari. Hindarin. Oke. Terus kalau gitu Jadi- gimana cara dapat lahan murah? Sama, mainnya lebih yang ke BU sih. Jadi orang-orang yang BU. Jadi kayak kita concern sama orang yang banyak sih orang-orang tuh itu sering tuh yang kejadian orangnya itu nggak tahu harga tanahnya tuh sering. Biasa memang dia dari luar kota. Kayak kalau dari kasusku ada juga tuh yang modelnya kayak gitu, dia memang orang Kalimantan, udah lama nggak pernah tinggal di situ, rumahnya ya udah dijual murah. Terus ada juga yang posisinya anaknya lagi bermasalah, biasa ada family issue sama health issue lah. Kalau family issue anaknya ini lagi kena kasus kayak penipuan untuk IO gitu. Dia yang dimasalahin, dia mau dilaporkan ke polisi. Nah butuh bayar-bayaran kayak gitu. Nah dia mau jual cepet rumahnya. Yang penting dia kasih DP-in dulu 100 juta mau dipakai buat pembayaran. Nah itu dapat juga. Terus ada yang mau cerai juga. Biasa kan mau cerai itu sering tuh mau cepet-cepet supaya asetnya bisa langsung kebagi kan. Ya. Nah itu juga kejadian. Terus rata-rata juga kebanyakan sih orang nggak ngerti. Yang banyak kan rata-rata orang yang udah lama di luar kota terus dia nggak ngerti. Pensiunan juga sering tuh, pensiunan juga ada. Kalau bro pribadi untuk nyari opportunity begitu, hunting online, offline, mulut ke mulut atau gimana biasanya? Sebenarnya lebih semua ke agent sih. Jadi kalau di Jogja kebanyakan dulu kita huntingnya tuh waktu pertama kali banget mulai di sini itu kita datengin semua agentnya. Jadi kayak setiap hari Sabtu Minggu itu kita udah ketemuin 20 agent satu hari. 10 Satu hari? sampai 20 agent. Oke. Iya, jadi kayak Apa nih punya listingan setengah jam nih? ya, setengah jam sama agent A. Kita tahu oh kemarin cari-cari di sini, dia jualan rumah di sini, kita kontak, kita ketemuin, "Kak, saya serius nih mau cari rumah yang speknya seperti ini. Tolong nanti dibantuin. Yang penting mereka ketemu sama kita aja." Terus setengah jam ketemu lagi agent baru lagi. Nah, dikumpulin semua, terus kita tinggal follow up dari mereka gitu. Oh ini yang murah, oh ini yang sesuai, oh ini yang ini. Baru nanti ketika ada opportunity kita yang datengin, kita yang negoin gitu. Menarik. Setelah udah dapat lahan yang murah, tapi kan biasanya kayak gitu sulit di KPR ya. Itu bukannya biasanya kalau Oh rumah, aku carinya rumah.
Iya. Jadi bisa di KPR. Jadi hampir selalu pasti KPR ya? Iya KPR. Ada gak tips-tips kayak kalau KPR biasanya disarankan jangan yang terlalu lama 20 tahun karena bunganya ini, atau ya justru lebih bagus lebih panjang? Justru kalau aku ngelihat ya, jadi KPR ini itu bagus untuk kos-kosan gitu. Karena pada prinsipnya tuh kalau kita rumah kita KPR-in dengan tempo yang lama itu kita bayarnya tuh tinggi banget gitu. Iya. Tapi kalau di kosan itu karena dia stabil, income-nya tuh stabil terus. Jadi selama 15 tahun, selama 20 tahun pun nggak masalah gitu. Kita nggak takut gitu. Jadi biasanya kalau untuk dibikin jadi bisnis kos-kosan KPR-nya biasanya yang panjang, Panjang 15 15-20 tahun tahun. 20 tahun. Iya, harus. Kalau enggak kalau di 10 tahun pasti nggak bisa masuk. Dianggap harga, kan pasti kita nyari harga murah, cuma supaya ada ekspektasi buat penonton, dianggap murah tuh kalau normalnya 100, berapa sih ekspektasi yang dianggap murah sama Bro? Apakah nggak mungkin 20-30 gitu Iya, kan? iya. Di berapa sih angka? Biasa 60. 60 lah itu. sampai 60. heeh. Oke, yang setengah harga gitu lah ya. Iya, iya. 50 sampai 60. Itu yang baru Bro akan ambil. Iya, kadang gini loh, kadang nggak serta-merta tentang angkanya tuh harus murah juga, tapi appraisal juga kadang-kadang bisa naik juga. Jadi katakanlah memang harga marketnya itu 100%. Nah, kita dapetin yang 70% aja itu ambil boleh nggak? Ya kalau misalkan kita bisa nemuin appraisal yang bisa kasih 110% atau 120%, ya diambil dong. Kan karena setiap perbankan pasti beda-beda nih. Iya. Bank A kadang kasih 1 miliar, Bank B kadang-kadang bisa kasih 1,3. Nah ini kan udah beda nih. Jadi dia kasih 130% nih. Sedangkan harga rumahnya kalau misalkan nggak perlu melulu tenang harus 600 gitu. Kadang-kadang kalau misalkan APR-nya bisa sampai 1,3, ini 700 kan kita masih ada selisih lumayan banyak. Oke, selisihnya itu biasanya dipakai juga buat sekalian renovasi. Renovasi, gitu ya? betul. Oh, menarik. Oke, setelah itu selain murah, kalau namanya kos-kosan apakah memang Bro nyarinya di wilayah yang memang banyak pelajarnya mungkin? Atau wilayah ini gimana mau dijadiin kos ya? Ini wilayah ini juga nggak ada kampus deket sini. Yes. Jadi kalau yang dilakuin selalu cari tempat-tempat yang memang sudah banyak kos-kosannya sih. Jadi kita nggak terpatok sama harus daerah kampus gitu nggak. Oh, enggak. Kita matoknya adalah Ada kos-kosan nggak? di iya sekitar kos-kosan situ? rame nggak gitu. Karena ada beberapa tempat yang kayak misalkan di Cikarang alumni itu juga sama gitu. Cikarang mana ada sih kampus-kampus yang Iya. banyak gitu. Tapi kok kosan pada jalan semua? Ya karena semua pabrikan semua. Terus mereka orang tinggal juga mahal, makanya mereka pilih untuk stay di kos-kosan gitu. Menarik. Mm-mm. Kalau tentang hitungan mungkin agak ribet nanti ya. Berapa Iya, sih luas iya. rumah? Itulah nanti di Iya, urusan di First Class Investor School. Iya. Tapi gue mau dapat gambaran-gambaran besar aja. Ketika nanti dia udah jadi kos-kosan kan ada biaya renovasi. Iya. Seenggaknya gambaran besarnya nih ya. Rumah kan kadang-kadang kalau murah sih tapi ini hancur banget gitu kan. Atau ini sih nggak terlalu murah ya 70% harga tapi rumahnya masih sangat banyak yang bisa diselamatin gitu. Nggak usah dibangun baru sebagian-sebagiannya. Biasanya alokasi buat renovasi berapa sih dari harga rumah? Wah itu bener-bener tergantung banget sama kos-kosan yang mau dibuat ya. Maksudnya kalau misalkan mau dibuatnya ke range yang nggak tinggi, yang mungkin memang ada penambah ada spare uang yang memang harus ditambahin lagi untuk biaya Itu berarti itu renovasinya. sesuatu yang nggak ada patokan tertentu Nggak ya? ada patokannya. Pokoknya renovasi ya lakuinlah dianggapnya seperlunya gitu ya? Seperlunya betul. Jadi kita juga memang matokin untuk seluruh yang biasa yang dalam pembangunan yang paling mahal itu biasa konstruksi. Nah di konstruksinya ini kita jangan sampai ngerubah layout terlalu banyak. Oke. Biasanya layout yang tulangan-tulangan betonnya itu yang memang kita selamatin. Jadi nggak ada penambahan lagi di tulangan-tulangan selanjutnya. Jangan sampai kita ngerombak. Makanya kos-kosannya yang kita lakuin itu biasanya nggak 100% kamarnya itu sama. Ada kamarnya yang kecil, ada yang kamarnya agak gede, tapi minimal ada 9 meter gitu. Karena Minimal ada 9 ya meter. minimal ada 9 meter. Karena kalau misalkan sama itu kan artinya kita harus, wah ini tulangan di sini harus potong nih. 9 meter ya? Gede ya 9 meter ya? 9 3x3 loh. Iya maksudnya, maksudnya itu masih, soalnya dibayangin gue kan kalau kos-kosan di Jakarta Barat tuh kadang-kadang 2x3, 2x2. Iya. Oke. Oh tapi kalau di first cost rata-rata minimal 9 meter gitu ya? Iya minimal 9. Interesting. Sekarang ada berapa pintu? Pintu. Hitungnya pintu apa unit sih biasanya? Pintu kan biasanya kan, haji ini punya berapa pintu gitu kan?
Itu ada 200-an lebih lah. 200-an lebih pintu ya udah kayak ngelola hotel yang terpisah-pisah gitu manajemennya ya. Apakah itu sekalian ngelolain laundry-nya segala macam atau nggak mau pusing? Enggak mau pusing. Karena kita fokusnya itu ya sama. Kita nggak mau masuk ke bisnis gitu loh. Karena kalau bisnis kan ya mendingan ke hal-hal yang kita kuasain aja gitu loh. Kalau untuk uang-uang yang kayak gitu malah repotin di waktunya kita gitu. Makanya fokusnya ke investment aja di sini. Kalau misalnya ini jadi investment gitu ya. Katakanlah punya uang 1M. 1M ini udah kepake buat beli rumah, beli DP paling ya. Kan KPR ya. DP, renovasi anggaplah 1M gitu ya. Gimana cara kita punya ekspektasi nilai cost-nya? Berapa ada margin berapa persennya kah? Misalnya contoh hitungannya dari kalau KPR-nya sebulan itu 15 juta, maka seenggaknya ini harus jadi 10 kamar yang per kamarnya 3,5 juta per bulan misalnya. Itu biasanya ngitungnya gimana bro? Sebenarnya pada prinsipnya omset itu dipotong dengan OPEX-nya itu, operational cost-nya itu bisa nutupin cicilan aja. Cuman untuk bisa nutupin cicilan? Bisa nutupin cicilan. Yang penting berarti nambahin itu udah portfolio terus gitu ya? Itu sudah termasuk yang oke gitu loh. Maksudnya ya kalau misalkan kalau aku sih memang pasti spare-nya cukup tinggi gitu. Biasa kayak misalkan 10 jutaan ke atas gitu atau 8 juta itu juga masih oke gitu. Sorry, spare cukup tinggi maksudnya apa? Setelah dari omset dipotong operasional, dipotong cicilan, masih ada spare lagi. Masih ada spare-nya gitu. Karena ya mungkin untuk supaya ada duit lagi terus yang buat diputar dan segala macam ya. Ya masih dipotong cicilan masih bisa ada keuntungan gitu. Oke, paham. Tapi kalau kayak gini nanti ini di otak gue doang ya bro. Kalau kayak gini misalnya gue punya 1M. Terus oke lah untuk renovasi dan DP misalnya 200 juta gitu ya. Gue pakailah 200 juta jadilah satu tempat bisa beberapa kamar. Oke, cicilan KPR bisa ketutup. Tapi kan duit gue tinggal 800 nih. Terus oke, puter lagi 200. Kalau cuma buat tutup cicilan, akhirnya benar-benar murni cuma buat jadi aset, berarti akan berhenti segera gitu ya? Oh enggak, jadi yang aku hitung bukan dari cicilannya loh. Jadi yang aku hitung itu adalah seluruh modal yang keluar. Jadi katakanlah yang tadi kan misalkan 1 miliar. 1 miliar itu pakai 200, dipakai 200 misalkan untuk DP untuk renovasi gitu kan. Rumahnya juga 1 miliar nih. Nah artinya kan ada 800 juta yang harusnya KPR kan. Ya karena 200 juta pakai punya kita, rumahnya 1 miliar kan. Nah posisinya aku menganggap uang yang 200 itu juga sebagai hutang. Oh, jadi akan kembali dalam jangka waktu tertentu. Biasanya jangka waktu berapa lama modal cash flow yang keluar itu kembali? Setahun, 2 tahun, 3 tahun? Biasanya sih mungkin di 2 tahun, 3 tahun ya. 2 tahun, 3 tahun. Jadi ibarat kata kan kalau ekspektasi 2 tahun, 3 tahun tuh hitungnya return on investmentnya 30% betul, gitu kan. Betul. Tapi sebenarnya gini sih, banyak case-case tertentu. Jadi ketika rumahnya itu sudah jadi, kita take over ke bank yang lain, itu bisa keluarnya jauh lebih banyak. Misalkan dari tadi itu KPR, misalnya dipakai KPR di bank A, 800 juta. Direnov segala macam jadi lebih bagus, kita take over ke bank B. Itu bisa langsung keluar 1,2 M gitu. Bukan jadi 800 lagi gitu. Jadi uangnya kita juga bisa kita tarik kembali. I see, dana take overnya itu yang nanti dipakai lagi buat bisa jadi ambil unit unit juga lagi, bisa gitu iya. Itu yang makanya kenapa jadi nggak terlalu banyak ngeluarin duitnya itu. Aku baru tahu loh, itu bisa di take over bank lain gitu ya? Bisa. Oke. Ya walaupun dengan catatan akan ada bunga-bunga yang bertambah, tapi itu ditutupin sama kos-kosan ini. Betul. Banyak kok kemarin ada yang alumni juga sama, dia dari 2 lantai dia ambil terus dia bikin jadi 3 lantai gitu. Di take over ke bank lain nggak sampai 6 bulan lah. 6 bulan itu di take over ke bank lain, pencairannya lagi tambah kurang lebih sekitar 1,8 M gitu. Wah. Iya. Ini memang makanya blessing banget ketika ada orang yang share-share tentang ini kan, orang jadi kayak wah ini menarik nih ya. Tapi gini nih, berarti yang bakal jadi super resiko adalah ketika kos-kosannya itu nggak ada yang nyewa gitu ya. Betul. Nah itu kejadian kan aku nggak tahu sih, sering terjadi, jarang terjadi. Apakah karena memang dari awal nyari tempatnya udah sangat strategis, jadi jarang terjadi, atau memang itu sering terjadi, lalu ada tips and trick gimana cara ngisi tempat itu atau gimana? Ya, mungkin kalau dari aku sendiri ya, karena kan aku sudah jalan tuh udah 5 tahun.
Nah jadi sudah tahu lah modelnya ini tuh bakal rame atau enggak, ini oke atau enggak, itu semua udah dilakuin di awal semua sih. Jadi dari awal pemilihan tempat Pemilihan itu udah tempat sangat berhati-hati gitu Sudah ya. sangat berhati-hati. Nah waktu akhirnya ngambil, ini tuh sebuah bisnis yang menurutku nggak terlalu ribet tuh. Maksudnya kalau kita ngomongin makanan, ngomongin fashion, hari ini teknologinya berubah, kita pusing lagi bikin konten lagi, bikin hal-hal yang baru lagi. Tapi kalau kosan ini kan dari dulu tuh kayak gini terus gitu loh. Kalau misalkan kita makanan beda kan. Dulu kan kita bisa deliverynya pakai Gojek, sekarang beda lagi nih. TikTok jualannya pakai TikTok Shop lah segala macam, pengirimannya effort online. suatu bisnis lah Bisa, gitu ya. iya. Kalau di sini kan ya kamar doang, dari dulu kamar terus gitu. Cuman kalau dulu mungkin pasang banner, sekarang bisa ngiklan gitu. Atau kalau enggak bisa pakai buzzer-buzzer untuk ngasih tahu nih ini ada kosan baru nih gitu. Cuman sesimpel itu sih. Terus habis itu juga jadi plus minus lah kalau misalkan di kos-kosan itu dia omsetnya tuh stabil terus gitu. Jadi ya 10 kamar ya 10 kamar terus, kecuali kita mau bangun jadi 20 kamar kan artinya ada penambahan lagi. Tapi ya 10 kamar 10 kamar. Tapi ini kan sifatnya recurring gitu. Di bulan ke depan belum tentu keluar semua. Paling keluar cuma 1, keluar 2. Ya nanti keluar 1, 2 itu gampang banget ngisinya gitu. Nanti bulan depannya lagi mungkin gak keluar. Jadi tenang banget selama setahun tuh, tenang Soalnya banget. gini gitu. bro ya, ini sih aku hanya berusaha membaca emosi penonton gitu ya. Iya. Mungkin penonton dalam artian emosi itu bukan marah, emosi itu perasaan itu kayak gini. Orang nyari duit, gue kerja susah banget, kenapa ini orang kok dengan cara yang mudah, kok ini kayak too good to be true gitu. Kayak gampang banget ya, cuman nyari ini, uangnya diputar dari bank juga. Jadi kayak ini sebenarnya bisnis yang dari awal langsung menguntungkan, keuntungannya tetap, ya kompetisinya juga ya mungkin nggak terlalu bermasalah gitu. Betul. Ya. Jadi ini sesuatu yang benar-benar ya kalau lu tahu gitu ya. Kalau lu nggak tahu ya lu nggak tahu, lu nggak bisa main. Kalau lu tahu ya lu tahu. Betul. Tapi dikasih tahu gitu kan sama lu kan. Itu gimana, gue cuman berusaha membuka kenapa ini seperti sangat terkesan too good to be true. Kayak ada udang di balik batunya gitu. Dalam artian apa jangan-jangan nanti kendalanya nggak segampang itu. Nanti bakal kendalaan. Biasa orang komplainnya tuh di mana sih? Memang nggak segampang itu sih, carinya yang susah. Kan dari awal udah bilang cari sama kontraktor nih yang biasa yang berat tuh. Nanti banyak ya mungkin dari penonton-penonton juga tuh yang ngerasain gila ya dari kontraktor ini kalau misalkan bocor-bocor terus kesannya kos-kosannya yang bermasalah. Sebenarnya kan kontraktornya yang bikin masalah ini loh. Kalau kita nggak bener-bener jeli di situ, operasionalnya kayak banyak yang rusak, banyak ini kan sebenarnya dari kontraktornya. Kalau kontraktornya nggak bener, nggak bisa nih. Gila, 5 tahun tuh 200-an pintu, modal awal lu berapa puluh miliar dari orang tua bro? Enggak lah, mana? Waduh, karena orang pasti mengecek privilege-nya dulu bro. Ya 200 pintu ya dari awalnya ini anaknya Haji Nawi ini langsung punya 20 miliar. Ya kalau dari awal sih sebenarnya ya modalnya itu kan dimodalin kuliah lah, sekolah lah, segala macam. Tapi modal beli properti pertamanya? Kan ada bisnis F&B dulu. Yang Sumo Squid itu? Iya sih. Itu kan kalau cerita press release, sebenarnya begitu? Iya. Dari Sumo Squid itu? Kan cuma 200. Gak cuman lah. Maksudnya itu kan iya. Bisa jadi soalnya gini, yang orang lihat itu selain bro itu orang yang mau sharing, bro itu juga ibarat kata jujur dengan storytellingnya, dalam artian jujur tuh banyak cerita gagal yang di share gitu kan. Iya. Jadi kita tahu pernah nyoba bisnis ini nggak berjalan, bisnis ini nggak berjalan, bisnis ini nggak berjalan. Pernah coba kuliah arsitektur nggak cocok ke China. Di China ambil apa sih? Bahasa. Ambil bahasa. Itu selesai ya? Enggak selesai. Setahun. Abis itu kesini, tapi pas di sini Sumo Squid akhirnya mulai running. Nah dari Sumo Squid itulah akhirnya mulai ke bisnis properti. Betul. Sekarang ini bro ngelihat di Indonesia secara umum, yang bisnisnya kayak bro, bisnis properti, apalah orang sebutnya ternak kos-kosan, ternak properti, apa segala macam karena bisa multiplikasi duplikat. Apakah sudah terlalu banyak atau masih terlalu sedikit? Atau seperti apa sih sekarang landscape bisnisnya? Sebenarnya kalau aku ngelihat ya di zaman sekarang itu makin banyak yang milenial sama Gen Z itu kan nggak bisa beli rumah. Sebenarnya ini jadi opportunity gitu loh, karena mereka udah mindsetnya mungkin sampai tua tuh juga gak mau beli. Opportunity dalam artian mereka akan ngambil jadi
Jadi mereka ngekos. Oke. Tapi pebisnis yang kayak bronya ini, Kalau misalkan itu wah masih dikit lah. jadi ini ibarat kata kalau Ladang ini masih hijau banget masih gitu. masih hijau banget. Justru tahun ini aja kita mau ekspansi itu kayak ke Batam, ke Bali, Aku ke lihat tuh yang Jakarta. Iya. Bali tuh ya. Iya. Kita juga sekarang mau ngerambah banyak karena Indonesia luas banget. Indonesia gede banget. Jadi 200 pintu itu sekarang rata-rata di Jogja. Semua di Jogja. Semua di Jogja, Semua di 200 Jogja. pintuan Iya. itu ya. Wah, menarik ya. Kalau manajemen, berarti bro sama sekali juga gak ngurus. Manajemen kan biasa. Dari kita sendiri. Maksudnya manajemen itu tim bro yang ngurus atau bro Iya, ikut terlibat di manajemen itu sehari-hari? Enggak ada terlibat. Semua dari kontrol semua by tim sih. Kita cuman meeting itu sejam 1 minggu. Hari Senin. 1 minggu 1 jam. Iya. Nggak cuma reportnya paling nggak ada. Ini ada masalah keran rusak, terus habis itu yang ini aman. Udah selesai. Iya Udah. benar. Udah aku ketemu orang kayak bro ini ya yang mirip-mirip tapi bisnisnya berbeda. Koendru Susanto. Pusat Gadai iya. kan. Bisnis Pusat Gadai juga bisnis yang simple bro. 800 cabang bro. Iya. Ini bisnis simple 200 pintu. Iya. Kadang-kadang gue mikir marketing, strategi udah sampai kayak wah, kok branding, marketing, digital, ads. Ini bisnis puter-puter Iya, duit, puter-puter, pakai uang puter. bank, apa Betul. cet. Jadi bisnis yang kreatif, Betul. diajarin juga. Betul. Apa mungkin karena terlalu tugu-tugu orang akhirnya nggak ambil atau karena apa? Tapi bro nanganin nggak misalnya gini, udahlah gue punya duit daripada gue pusing. Udah deh, Anthony tolong ini deh dikelolain deh duitnya atau enggak? Atau ini gue punya tanah, lu kelolain atau enggak lah. Sekarang lagi tanah dikelolain. Jadi kayak di Batam itu juga tanahnya minta kerjasama, kita coba bangunin gitu. Karena kan kalau boleh ngomong ya, selagi kita lagi ngobrol ini sampai pertengahan tahun 2024 itu ada insentif dari pemerintah buat properti. Oke. Yang dipotong biasa kan ada pajak PPN 11%. Iya. Itu dipotong. Iya. Itu kan dengan dasar industri properti itu lagi lesu. Nah, itulah dia orang-orang bilang, emang segampang itu ngisi properti kosong gitu kan? Sedangkan pemerintah aja lagi motong 11% karena industri properti dianggapnya lesu gitu kan? Iya. Makanya sebenarnya gini sih, kalau aku perhatiin ya di properti itu memang gameplaynya kita para milenial sama gameplaynya orang baby boomer segala macam itu udah beda banget gitu. Nah kalau dulu orang-orang itu tuh orang kaya selalu bilang ke anaknya, kamu nanti kalau udah kaya lagi beliin properti gitu. Karena mau investasi saham nggak bisa, harus ke bursa, terus kripto juga belum ada, lain-lain kan belum ada semua gitu. Nah kalau sekarang ini tuh udah kayak kepecah gitu loh. Orang-orang yang dulu tuh bilang udah cuman properti, sekarang udah kepecah nih, ada yang mau properti, ada yang mau saham, ada yang mau kripto, mungkin ada yang mana-mana. Jadi sudah mulai berubah gameplaynya. Jadi nggak bisa kenaikan propertinya tuh bakal kayak dulu lagi, seksi lagi gitu loh. Jadi yang sebenarnya pemerintah itu kehilangan orang yang kehilangan investor sebenarnya. Investornya tuh udah nggak sebanyak dulu lagi gitu. Kalau dibilangin Karena terdiversifikasi kemana-mana. betul, gitu ya. betul. Sudah muter-muter uangnya udah beda-beda tempat. Nah makanya yang kita cari bukan lagi ngandalin untuk jual belinya gitu loh. Kita nggak bisa ngandalin kayak kita beli tanah nih kita simpen terus 15 tahun Jual, bisa kayak gede. gede banget tuh. Dulu kan bisa kayak gitu. Iya. Tanah 200 juta sekarang udah jadi 4 miliar. 4 miliar, Iya. 5 miliar gitu kan. Sekarang mana bisa sekarang kita mau beli tanah 4 miliar. Paling 15 tahun jadinya cuma 8 miliar. Paling terus jadi 10 miliar. Gak bisa naik jadi kayak Iya, 10, sampai 20 kali 40 lipat ya. miliar tuh nggak bisa gitu. Gameplaynya adalah ngelolain yang memang nggak potensial gitu loh. Jadi gimana caranya kita bisa pakai funding dari perbankan, modal yang kita keluarin misalkan tadi dari 1 miliar itu keluarnya cuma 200 juta. One day ini propertinya jadi milik kita, harga asetnya itu kan tumbuh dari 1M jadi 2M. Iya. Ekspektasinya tuh jadi 2 kali lipat aja dalam 15 tahun. Itu kecil 5% doang per tahunnya. Makanya jualan propertinya cuma bonus. Jualannya cuma bonus. Kalau nggak jualan pun nggak masalah. Paham. Karena setelah 15 tahun itu aku investasi yang cuma 200 jadi 2M naik 10 kali lipat. Ini baru yang benar gitu loh. Ya kan? Gak bisa kita kayak dulu lagi, kita zamannya udah berubah jadi harus lebih kreatif, lebih ngerti cara main di industrinya.
sekarang bro ngelolain tanah ya. Selain jadi kos-kosan, tanah yang bro kelola itu sekarang bro ambil buat apa? Sewa, kontrak? Jadi prinsipnya juga sama sih sebenarnya. Kalau tanah ini karena kita ini sudah tahu, oh kos-kosan ini sebenarnya kalau dari rumah direnov jadi kos-kosan itu returnnya kurang lebih sekian gitu. Tapi kalau misalkan dari tanah itu jauh lebih menguntungkan karena lebih murah gitu. Pertama, rumah yang BU itu lebih sedikit dibandingkan tanah yang BU. Oke, sebentar ya. Rumah yang BU lebih sedikit daripada tanah yang BU. Ya betul, Berarti logikanya lebih enak nyari tanah. betul. Terus Konsekuensinya kita harus keluarin modal untuk bangunnya. oke. Setelah dibangun baru kita tarik uangnya pakai refinancing. Hmm, Karena kalau misalkan dari rumah yang BU aja itu mungkin nih perbandingannya adalah kalau cari kosan yang BU itu udah lebih susah lagi. Karena posisinya yang punya kosan itu udah pinter bisnis nih. Nah ini mungkin cuman ada 10 orang yang kayak gini. Nah kalau misalkan orang rumah yang BU mungkin ada 100 orang nih. Karena banyak banget yang BU. Tapi kalau tanah yang BU mungkin 1000 orang gitu. Karena kan banyak, dia udah lama gak dikelolain, udah lama gak diiniin, visinya gak ada, udah jadi kayak itu mereka ngelihat aja males gitu. kebon gitu Oh ya. iya kayak kebun males banget gitu. Jadi itu lebih murah biasanya. Nah kita bangun itu kan udah sesuai layout gitu. Jadi kita gak ngerombak ini nih. Biayanya lebih murah sebenarnya. Nanti begitu ditarik kita dapat uang lebih banyak sebenarnya. Berarti sebenarnya bro abis ini bisa bikin first kontraktor gitu ya. Kalau bro jadi kontraktor juga bukan yang murid bro jadi itu ada debit Enggak. hitam. Tapi emang gak mau masuk ke bisnis itu. Enggak. Karena kalau di kontraktor sebenarnya sih aku udah ada bikin. Jadi karena Bisnis banyak kontraktor? masalah kontraktor tapi sebagai investment aja. Jadi Sebagai karena investment aja tuh maksudnya gimana? karena tuh ya? kebanyakan itu kan masalah di kontraktor. Nah, saking jengkelnya sama kontraktor ini, yaudahlah aku cari orang yang mau jadi kontraktor Full time gitu ya. full time. Aku beli sahamnya 30%. Oh. Jadi kalau dia mau curang atau apapun, aku tahu laporannya ada Oh semua. iya. Tapi itu jelasin masalah bro. Iya nyelesain. Karena kan semua Iya juga ya. semua. Iya. Oh iya ya. Iya. Ikutin aja di Jadi gak kontraktornya. bakal ketipu juga dalam artian. Iya. Orang lu mau beli mau harga berapa orang gue Iya, tahu orang di untungnya sini, gitu. iya. Pun kalau lu beli pun ya udah untungnya gue buat gue juga gitu ya. Benar. Oh iya bener karena ujung-ujungnya kalau daripada ribet pilih kontraktor apa ini ono itu. Daripada susah-susah udahlah. Jadiin satu orang kontraktor invest di dalam sejak kapan, company-nya bro? 30% apa? Sejak kapan itu? Baru di tahun 2023. Oh. Mungkin ya Oktober Itu apa? pilihan sangat tepat tuh. Iya, Itu mengurangi banyak sekali stres tuh ya. Betul. Oh. Kalau dari case yang bro jalanin 200 pintuan itu paling worst case gitu ya, skenario terburuk biasanya setelah udah jadi nih selesai nih barang berapa bulan kosong? Nggak sampai 2 minggu ya. Hah? Iya. Jadi nggak pernah lebih dari 2 minggu pokoknya isi. Iya langsung. Biasanya mah sebelum kita opening itu kita udah open PO. Itu udah habis waktu buka tuh udah pasti udah habis gitu. Menurut bro itu cuman karena ya memang karena kebutuhannya banyak atau karena beda karena punya gue tuh gue spesial, gue ada ini itunya atau karena ya memang ada kebutuhannya aja. Menurutku mungkin karena masih pemainnya kebanyakan baby boomers, mereka punya standar desain juga nggak bagus. Oh, make sense, bener. Terus habis itu cara mereka memarketingkan juga nggak jelas gitu. Kebanyakan cuma taruh banner doang. Mana bisa zaman sekarang gitu. Yeah. Maksudnya kan sekarang harus dibenerin lah. Wah, catnya pemilihan harus bener, warna lampunya bener. Waduh, ini soalnya kalau orang denger gini ya. So far sih narsum yang bikin gue tertarik terjun ke bisnisnya adalah bro ini. Akhirnya orang kayak, iya juga ya kenapa gak cari ya. Mana gue tinggal di Cikarang kan. Oh Cikarang bagus banget tuh, Cikarang bagus. Makanya gue pikir wah ini biasanya gue ambil yang perumahan kan. Iya. Wah kenapa gak ambil yang ini menarik juga nih. Wah cocok. Apalagi bisa jadi kolaborasi kan. Betul. Wah menarik. Kalau dari sisi bro sendiri open kolaborasi apa gak sih? Saat ini kan sebenarnya lagi banyak project ada villa, ada kosan, ada perumahan. Jadi sekarang sih fokusnya sih masih ngerjain dulu apa yang ada gitu ya. Iya, ngerjain dulu apa yang ada sih. Memang beda ya. Kalau orang sukses tuh lebih milih-milih gitu ya. Tahu kapan berhenti lah, tahu kapan kapasitasnya. Tadi baru ngobrol sama Pak Ian di CEO Lion Parcel, dia bilang buat dia salah satu seni paling penting sebagai CEO adalah
seni berkata tidak kepada Iya, opportunity. benar. Karena sekarang kolaborasi dan opportunity itu sangat banyak sekali. Yang lebih sulit bukan mencari opportunity, menolak opportunity. Iya. Kalau zaman dulu kan motivator, Betul. kalau tidak ada kesempatan, kita buat kesempatan. Iya, betul. Sekarang kesempatan tuh banyak banget. Banyak Nah, banget. gimana caranya nolaknya gitu ya? Iya. Karena semua jadi kelihatan seksi sebelum Betul. diambil. Betul. Menarik. Hmm. Kalau cuman ya ini bukan buat mengiming-imingi tapi memang apa yang sebenarnya terjadi. Iya. Buat bro juga teman-teman yang memang di first class invest, berapa member sekarang? 500-an ya. 500-an member ya. Itu member tuh berarti dia apa subscription fee atau Enggak. one time fee. Berapa sih one time fee di first class? 10 juta. Jadi 500-an orang itu di first class investor school. Rata-rata juga pribadi bro. Kalau punya tadi modal 200 juta. Setahun returnnya berapa persen sih dari modal itu? Dari modal tunai yang kita punya? Kisaran aja. Dari modal yang dia keluarin ya? Ya. Sebenarnya modal dikeluarin tuh bisa nggak keluar loh. Ya karena Bisa nggak bank keluar. tadi itu kan. Iya, Tapi karena kalau bank. rata-ratanya memang benar-benar nggak keluar. Pasti adalah keluar sedikit. Ada yang keluar terus habis itu bisa di refinancing lagi gitu loh. Nah kalau misalkan itu ya mungkin ya ibaratnya kayak deposito 10% lah gitu. Jadi Oke. keluarin 200-nya itu ya mungkin 10% lah. Tapi duit 200-nya bisa dipakai setelah akhir tahun. Karena bisa ya bisa disekolahin kan. Bisa disekolahin lagi. Gila iya juga ya. Kalau gitu ngitung returnnya susah juga ya. Susah, bingung kayak gitu. Karena itu kan pokoknya tinggal tergantung multiplikasinya aja ya. Iya, yang tahun ini punya berapa pintu, Betul, tahun depannya betul. punya berapa pintu. Betul, Makanya lebih betul. gampang ngitung jumlah pintunya daripada ngitung persentase ininya. Iya. Aduh. Susah ngitungnya berapa persen itu susah karena kan bisa keluar masukin gitu loh. Tapi sekarang intinya aset awal 200 juta, sekarang total nilai aset udah sekian gitu ya. Iya. Waduh, ngeri. Lumayan nih. lah. Iya, paham. Tapi ini buat aku pribadi, gimana pun tetap harus memberi semangat sesama pengajar gitu ya. Karena ya kemarin gue ngeliat kasus yang Rockefeller itu, Iya. gue bilang kok gini ya. Dalam artian kok gini tuh, dia tuh sebenarnya niatnya cuma ngajar, ya kan? Gratis, Iya. konten loh. Dihujatnya se-Indonesia Raya. Gue sampai bilang salahnya apa salah namanya mirip sama Rockefeller namanya sih ya. Rockefeller. Mungkin gini sih apa namanya yang orang nggak suka itu karena Cara ngajarnya kali. mungkin cara ngomongnya aku bisa dapat berapa, aku udah dapat berapa. Yang kayak gitu-gitu loh kadang-kadang tuh yang bikin mereka. Tapi kan juga kayak kita kalau ngajar juga kan kita kasih Iya. ekspektasi return kan. Nah masalahnya audiensnya itu kan beda. Kalau misalkan kita ngajar audiensnya memang udah ngerti. Orang mau iya. bisnis. Kalau ini audiensnya kayak ngerasa kayak lu jadi nyombong depan gue gitu ya. Iya benar gitu loh. Iya. Audiensnya yang salah kalau misalkan makanya sebenarnya ya kalau ngomongnya di TikTok dia pasti kena masalah. Tapi kalau dia ngomongnya di YouTube dia nggak kena masalah. Karena orang YouTube itu mau belajar. Ya orang buka YouTube memang bukan buat hiburan receh. Maksudnya dia memang siap buat nonton video panjang penjelasan tutorial. Betul. Guidelines gitu ya. Betul. Salah mediumnya lah buat mereka Iya. ngomongnya itu. Ya soalnya gimana pun ya yang dialamin dia itu pasti secara tipis-tipis kita alami juga. Gue nih orang yang suka banget bacain komen. Gue gak tahu lu pernah baca komen apa enggak. Sering banget. Gue suka bacain komen. Gue kadang-kadang sedih kayak gue ngajar di beberapa tempat bener-bener murni gratis. Iya. Emang gue kagak ada kelas berbayar. Terus tapi cara komennya kayak gue dosa banget sama mereka gitu. Gimana sih kalau gini? Gue bilang waduh ini ajaib juga nih. Tapi ya itulah seninya untuk ini. Ya kalau gara-gara itu kita jadi gak mau berbagi lagi ya berarti memang mereka, mungkin kita memang ya bukan dunianya di situ lah ya konten kreator edukasi ya. Bro thank you banget buat waktunya. Hari ini sebenarnya satu kehormatan lah. Kalau bro sibuk begini kan biasanya udah males isi podcast. Terakhir kapan isi podcast? Jangan-jangan Vinfocon kemarin lagi. Itu kan bukan podcast lagi. Ya. Tapi isi acara biasa terakhir podcast kapan? mungkin kalau podcast yang benar-benar podcast ya mungkin udah 2 tahun loh. Gak pernah ngisi-ngisi lagi. Waduh. Ya udah sibuknya nyari tanah lagi. Tapi sekarang selalu nyari tanah terus. Selalu. Dari itu. Karena itu kan gak pernah bisa berhenti ya. Maksudnya gak ada downtime-nya itu kan. Ya pokoknya selama ada tanah bagus. Ya tinggal diputer kan. Rumah bagus, tanah bagus. Itu semua cari semua. Karena cash flow pun gak jadi masalah di bisnis ini ya. Iya. Di bisnis ini masalahnya hanya informasi ada tanah bagus atau tidak ada tanah bagus. Iya benar. Karena kontraktor juga masalah selesai. Udah selesai betul. Jadi sekarang tuh kita loophole-nya adalah nyari. Kalimat terakhir biasanya gue selalu nanya
what makes a founder founder? Dalam artian kalimat pertanyaan itu adalah menurut lu apa sih yang jadi prinsip paling penting sebagai seorang founder buat lu pribadi? Ini bukan tentang salah benar, tapi prinsip apa sih yang paling penting sebagai seorang founder? Kalau setelah jalan ngelihat kacamata entrepreneurship ya. Jadi kan entrepreneurship aku udah lihat tuh udah kurang lebih kayak 9 tahun belakangan itu ngeliatin terus dari muda tuh udah ngeliatin itu. Yang satu hal yang paling penting itu adalah api dari foundersnya itu sendiri sih. Api. Iya, apinya founder. Jadi kalau aku ngelihat banyak banget orang itu termotivasi, orang itu mulai kerjain, tapi di satu titik ketika dia udah ngerasa puas dengan standar hidupnya yang baru itu, apinya tuh hilang tuh. Dia udah nggak gitu lagi, akhirnya males, pivot, jagain cari sesuatu yang lebih aman lagi. Nah kadang-kadang jaga apinya ini loh yang sebenarnya kadang-kadang susah buat semua founders gitu. Gimana caranya tetap sustain, gimana caranya itu. Banyak kok aku lihat dari teman-teman udah dulunya tuh gede banget gitu ya. Iya. Tapi sekarang namanya bahkan udah gak kedengeran lagi gitu. Karena udah comfort zone itu ya. Udah di comfort zone gitu. Nah sedangkan kita di industri entrepreneurship ini kan everlasting gitu, selamanya gitu. Ya, infinite game ya. Infinity Games gitu. Jadi kita nggak bisa hanya sekali apinya nyala terus habis itu berhenti di tengah-tengah gitu. Terus gitu kita bagiin api ke orang-orang lain, orang-orang sekitar, ke leader-leader baru lagi. Itu sih yang menarik. Jadi kalau misalnya ternyata satu hari ambisi kita buat maju itu terhenti, satu mungkin kita harus ingat kenapa dari awal kita memulai segala sesuatunya ya. Dan kalau ternyata kita ngerasa dari awal kita memulai ya untuk memenuhi kebutuhan hidup kita gitu kan. Ya udah cukup apa yang kita inginkan, udah lebih daripada itu. Betul. Seenggaknya mungkin kita bisa mulai api baru, api biasa kalau apinya kuning ini apinya biru gitu ya. Ya untuk mikirnya bukan lagi tentang apa yang bisa kita makan atau kita pakai. Mungkin itu udah lebih dari sangat cukup. Tapi bisa jadi kalau kita ngembangin lebih besar, dampaknya ke sekitar itu ya lebih luas. Kenapa sih founders ngomongin api, ngomongin dampak dan segala macam? Ya karena kalau cuma buat ngomongin apa yang buat dipakai buat makan, ya udah lebih. Ya kalau cuma buat pakai buat makan ya udah selesai, udah terus ngapain lagi nih? Capek-capek. Tapi kalau ternyata ngomongin dampak, makanya founders itu entrepreneur dan segala macam kalau berusaha ngomongin dampak bukan karena berusaha berlebihan kayak lagi janji politik gitu ya. Betul, itu sangat berbeda. Janji politik itu punya tujuannya sendiri. Tapi entrepreneur kan ngomongin gue mau memberi dampak. Ya sebenarnya kenapa? Karena dia kalau buat diri dia sendiri emang udah kagak ada tujuannya. Dia sudah punya semuanya. Kalau dia hanya mau diam-diam aja mungkin hidup sampai meninggal tuh udah cukup lah. Ya udah abisin aja nih semuanya buat meninggal selesai udah masih cukup. Cuman kenapa dia masih struggling dan dia bergerak? Karena mau kasih dampak itu. Nah kalau ternyata kita nggak punya semangat buat ngasih dampak buat orang lain, kita juga hilang apinya. Karena kan apinya buat diri kita sendiri doang. Nah apinya buat diri kita sendiri doang, akhirnya kita jadi gak waspada. Bukannya ternyata yang kita pikir aset kita bisa buat meninggal, ternyata aset kita 5 tahun lagi pun udah gak bisa bersaing dalam artian karena ya apinya kecil lama-lama, yang lainnya apinya besar, lebih cepet, lebih ini dan segala macam. Kita lama-lama tergusur, tergerus, hilang. Ya oleh karena itu, kalau kita ngerasa saya udah cukup, ya mungkin mulai belajar mencari masalah gitu ya. Mencari masalah orang lain untuk diselesaikan. Ya salah satunya mencari masalah dengan cara misalnya ya itu bikin first class investor school. Tapi rata-rata founders itu emang demen cari masalah. Cari masalah dalam artian itu apa yang bisa saya lakuin dia ini. Dan akhirnya wah ternyata capek ya. Tapi yang saya senang adalah ngelihat ternyata dijalanin. Dan itu jadi berdampak. Makanya tadi gue bilang thank you. Dan thank you juga buat semua orang yang berusaha memberi dampak. Ada orang yang bisa cuma ngasih dampak ke 1 orang, ke 2 orang. Gak ada masalah. Yang penting selalu jaga api yang kita punya itu. Thank you folks buat hari ini. Sampai ketemu di konten berikutnya. Bye. Thank you.